sebelum dimulai saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembimbing kita semua dalam mata kuliah Sirah Nabawiyah ini, Bu Neni Nur Laila, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan makalah yang akan dibahas pada kesempatan ini. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang setia menyimak ya, dari mata kuliah tadi sampai mata kuliah ini bersedia menyimak saya lagi. Karena sebelum mata kuliah ini pun saya yang memaparkan, dan sekarang saya lagi begitu ya. Semoga teman-teman semua sabar menyimak saya ya. Enggak bosan kok, enggak bosan. Ya, ini sebenarnya sebelum dimulai sebenarnya makalah ini terus terang belum selesai, masih ada hal-hal yang ingin diungkap oleh saya, tapi karena waktunya tidak cukup ya, jadi saya uraikan di sini sebatas yang sudah selesai saja berkaitan dengan Sirah Nabawiyah ala orientalis ya. Saya beri judul Orientalis dan Sirah Nabawiyah ya. Langsung saja masuk ke bahasan ya. Sebelumnya kita perlu tahu ya, sebelum kita membahas tentang Sirah Nabawiyah ala orientalis ya. Jadi kita perlu tahu dulu tentang orientalis dan orientalisme ya. Kalau Sirah Nabawiyah sudah dibahas sebelumnya ya. Sebenarnya baiknya juga saya cantumkan di sini, namun saya tidak cantumkan di sini tentang Sirah Nabawiyah. Saya langsung membahas tentang orientalis dan orientalisme. Nah, orientalis dan orientalisme itu apa ya? Kalau orientalis itu dalam bahasa Arab al-mustasyrik ya. Al-mustasyrik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, orientalis itu berarti ahli bahasa, kesusastraan, dan kebudayaan bangsa-bangsa timur ya. Jadi itu membahas orang ya, orientalis itu orang yang membahas, yang punya keahlian khusus kata mereka ya. Keahlian khusus tentang mempunyai keahlian khusus yang mempelajari budaya-budaya, peradaban-peradaban, bahasa orang-orang timur ya, termasuk Arab. Nah, makanya sangat erat ya orientalis itu dengan Arab, bahasan dengan Arab dan apa-apa yang kaitannya dengan Arab. Dan berhubung Nabi besar kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pokok bahasan sirah kita ini adalah bangsa Arab yang terletaknya di timur, maka menjadi pusat perhatian bagi al-mustasyrik untuk membahas Arab dan Nabi Muhammad SAW beserta agama-agama, beserta ajaran-ajarannya. Nah, sejak abad 18 sampai 19 Masehi, istilah orientalis menjadi sebuah sebutan bagi pakar khusus yang mempelajari bahasa, literatur, dan sastra dunia timur. Sebagian mereka mengatakan bahwa budaya Arab, budaya India, budaya Islam harus dipelajari sama seperti harus dipelajari budaya Eropa. Nah, seperti itu. Sedangkan orientalisme itu berarti pemikirannya, isinya orientalis yang dibawa oleh al-mustasyrik, orientalis sendiri. Orientalisme itu ya, penilaian atau penggambaran aspek-aspek di dunia timur ya, berarti ilmunya sendiri, pemikirannya sendiri, itu adalah orientalisme yang termasuk nah, yang termasuk dunia timur di sini adalah budaya Arab, budaya dan sejarah Arab ya, termasuk berkaitan dengan Islam, karena Islam itu dari timur ya munculnya, seperti itu. Nah, di sini sejarah orientalisme menurut Mustafa As-Sibai ya, orientalisme ini tidak jelas ya, tidak diketahui secara pasti kapan munculnya orientalisme ya. Tapi ada informasi yang secara tegas, yang jelas, yang terbukti menurut Mustafa As-Sibai bahwa ada sebagian pendeta-pendeta yang pergi ke Andalusia. Ini pada masa puncak kejayaan dulu ya. Sebelum Andalusia itu
hancur akhirnya, dinasti Islam di sana hancur ya. Yang tersisa tinggal untayan-untayan sejarah saja. Nah, jadi ada pendeta-pendeta yang mengkaji sekolah-sekolah, kemudian mereka menerjemahkan Al-Quran ke bahasa-bahasa Latin ya, bahasa-bahasa Eropa, kemudian juga mereka menerjemahkan buku-buku yang berbahasa Arab ya, yang kaitannya dengan ilmu Arab dan keislaman ya. Bahkan mereka itu belajar kepada ilmuwan Muslim ya, khususnya ilmu filsafat, kedokteran dan matematika ya, ilmu-ilmu duniawi ya. Nah, kemudian pendeta yang pertama menekuni ini adalah pendeta ya, menurut Mustafa Sibai, pendeta berkebangsaan Prancis yang bernama Gerbert ya, pada tahun 999 Masehi ya. Setelah ia belajar ke sekolah-sekolah di Andalusia, kemudian ia kembali ke negerinya. Nah, kembali ke negerinya. Nah, ini ada yang putus ini, Pierre Ainere dan Gerard ini. Setelah pulang kembali ke negeri, nah ini ada yang setelah pulang kembali ke negeri-negeri mereka, para pendeta tersebut menyebarkan wawasan-wawasan keilmuan bangsa Arab. Mereka juga menyebarkan karya-karya ulama terkemuka ya di tanah Andalus ya, dari tanah Andalus ya. Lalu mereka mendirikan sekolah-sekolah yang mempelajari ilmu-ilmu Arab. Nah, literatur Arab, kemudian mereka juga menerjemahkan buku-buku yang berbahasa Arab, atau juga bahasa Arab ke bahasa lain menjadi bahasa. Nah, bahasa Latin ini, bahasa Latin ya, dulu itu adalah bahasa pemersatu bangsa Eropa ya. Makanya diterjemahkan buku-buku Arab pada saat itu ke bahasa Latin ya, menurut Mustafa As-Sibai. Kemudian nah, ini Universitas Arab pun masih menjadikan buku Arab sebagai rujukan dan masih dianggap sebagai sumber asli untuk belajar. Ini berlangsung sekitar 6 abad ya. 6 abad yang akhirnya nanti akan runtuh ya. Ya. Kemudian kalangan mereka terus mempelajari Islam ya. Jadi mereka mempelajari Islam sampai abad ke-18 ya. Nah, ini yang unik. Ini ada yang unik, ada kasus yang unik di mana ketika itu dinasti Islam di Andalus itu ambruk ya, jatuh ya. Nah, dari sinilah mereka menguasai perbendaharaan negeri Islam, dan saat itu juga ilmuwan Barat mulai mempelajari Orientalisme, menyebarkan Orientalisme ke berbagai majalah di negeri-negeri Barat. Mereka berambisi untuk mendapatkan manuskrip-manuskrip berbahasa Arab di negeri-negeri Arab dan membeli dari pemiliknya yang bodoh. Jadi ada sebagian orang yang hanya memikirkan materi ya, menjual manuskrip-manuskrip, padahal manuskrip itu lebih berharga daripada uang sekalipun, tapi mereka karena kebodohan mereka malah menjualnya, atau bahkan mencuri dari perpustakaan umum yang masih ada di akhir pergolakan negeri Islam di Eropa yang telah terjadi. Mereka membawa manuskrip tersebut, menyimpannya ke perpustakaan negeri-negeri mereka. Ternyata sangat banyak manuskrip Arab yang langka tersimpan di perpustakaan Eropa. Sampai pada abad 19 Masehi dapat dikumpulkan sebanyak 250.000 jilid manuskrip. Jumlahnya pun masih terus bertambah hingga sekarang. Nah, pada akhir abad ke-19 ini para orientalis mendirikan konferensi orientalis di kota Paris, dan sampai sekarang pun masih ada, masih berlanjut. Nah, kemudian kita lanjut. Misi-misi orientalis. Jadi kita penting mengetahui misi-misi orientalis ya, agar kita tahu apa tingkat objektivitas orientalis dalam hal sirah nabawiyah. Nah, karena mereka itu
punya kepentingan. Mereka itu punya kepentingan. Mereka itu belajar Islam itu ada yang berdasarkan kebencian, ya ada yang berdasarkan karena ingin tahu Islam. Kalau didasari kebencian biasanya yang muncul apa negatif-negatifnya, termasuk dalam bab apa Sirah Nabawiyah, ya. Termasuk dalam bab Sirah Nabawiyah. Nah, yang pertama adalah misi orientalis itu adalah misi keagamaan. Jadi mereka itu pengen punya misi keagamaan, dan ini yang paling berbahaya, yang paling berbahaya. Mereka itu karena tidak suka dengan agama Islam, mereka memanipulasi kebenaran-kebenaran ajaran agama Islam, termasuk memanipulasi apa kejadian-kejadian sirah nabawiyah. Ya. Jadi kalau kita dapat informasi dari orientalis, jangan langsung dipercaya karena mereka itu punya misi, ya punya misi terselubung. Ya, kita harus hati-hati. Kita harus lebih percaya kepada ulama-ulama kita daripada para orientalis karena mereka itu punya misi, ada misi yang terselubung. Ya. Kemudian orientalis juga ada yang memiliki misi menjajah, ya, penjajahan. Nah ini kaitannya setelah pertempuran perang salib berakhir dengan kekalahan kaum salibis, hakikat perang ini adalah peperangan dengan motif keagamaan dan penjajahan kaum salibis. Jadi tetap penjajahan ini tidak lepas dari unsur apa keagamaan, ya. Nah, ketika mereka kalah, mereka itu tidak putus asa. Mereka masih berusaha menggunakan apa menjajah dengan cara-cara sendiri, ya. Nah, gimana cara menjajahnya? Cara menjajah kaum apa orang-orang Islam, kaum muslimin itu dengan menanamkan rasa takut kepada takut untuk berperang di jalan Allah, ya. Takut berperang, takut apa dan keraguan terhadap manfaat di sumber-sumber agama akidah Islam. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah misi bisnis, ya, dagang. Nah, ini juga ada orientalis yang memang hakikatnya mereka itu pengen cari uang, memperkaya dalam orientalis mereka yang mereka bawa. Ya, di antara misi ya perdagangan. Orang-orang Barat ingin mereka laris terjual, dagangan mereka ingin laris terjual dan beli hasil-hasil bahan baku dari kita. Jadi mereka sengaja mengambil bahan baku dari negeri Islam dengan harga semurah mungkin. Kemudian mereka olah, atau mereka itu tujuannya untuk mematikan harga, mematikan produk kita, mematikan produk, mematikan perekonomian apa kaum muslimin. Kemudian berikutnya adalah misi politik, ya, politik. Jadi ini lebih terlihat juga di masa-masa saat sekarang. Mereka itu ada unsur politik, ya, unsur politik supaya kaitannya dengan negara mereka. Dan bagaimana bukan hanya unsur politik sebenarnya, politik yang kaitannya dengan keagamaan juga akhirnya. Karena negeri-negeri Islam itu ingin dilemahkan dari sisi politiknya, mereka mencari celah-celah apa namanya kelemahan kaum muslimin di setiap negaranya. Gimana caranya? Mereka itu punya utusan-utusan, kedutaan-kedutaan besar di setiap negara, dan mereka itu punya ahli bahasa Arab di setiap kedutaan, sehingga nanti mereka itu bisa belajar dari orang-orang yang ada di negara tersebut, bagaimana pola pikirnya, sehingga dari situ tahu kelemahan apa negara-negara Islam. Nah, jadi kita harus tetap apa namanya hati-hati dengan orientalis, ya, bagaimanapun motifnya. Nah, yang terakhir inilah misi yang paling terpuji, ya, di antara misi-misi sebelumnya. Murni mereka itu orientalis itu ingin belajar Islam, ingin belajar ilmu-ilmu Islam atau ilmu-ilmu Arab, ya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ketimuran. Nah, di sini uniknya orang-orang yang betul-betul ilmiah itu banyak di antara mereka yang justru malah masuk Islam, ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masukin metodologi ala orientalis dalam pengkajian sirah nabawiyah. Gimana sih orientalis itu mengkaji sirah nabawiyah? Nah, sebelum menyebutkan berbagai metode pengkajian sirah nabawiyah di kalangan orientalis, perlu disadari
bahwa metode mereka yang mereka pergunakan dalam mengkaji dan membuat simpulan dari kejadian-kejadian dalam sirah nabawiyah erat kaitannya dengan motif, dengan misi dan tujuan terselubung yang mendorong mereka untuk mengkaji sirah nabawiyah. Jadi kita harus hati-hati ini, karena mereka itu punya misi-misi yang berbahaya, bukan hanya sekedar misi yang ilmiah. Oleh karena itu, karena mayoritas orientalis itu punya misi yang tidak baik, ya, kebencian, membawa kebencian. Walaupun kita tahu bahwa ada orientalis yang betul-betul murni ilmiah, kita lebih kehati-hatian kita itu lebih dikedepankan ketika kita membaca buku-buku orientalis, ya. Kita jangan langsung membenarkan kabar-kabar sirah nabawiyah yang bersumber dari mereka, begitu. Nah, ini motif negatif ini, misi negatif ini akan membuahkan ketidakakuratan dalam menelusuri dan menyimpulkan hasil pengkajian mereka, karena motif huruf yang menjadi pendorong mereka. Namun lain halnya dengan orientalis yang bermotif positif, bermisi positif. Dalam artian orientalis yang mengkaji sirah dengan tujuan murni mencari khazanah keilmuan. Tentu metode dan hasil kesimpulannya pun akan sangat berbeda dengan yang bermotif yang memiliki misi yang tadi sebelumnya. Nah, dalam makalah ini yang akan lebih diuraikan adalah metode pengkajian orientalis yang membawa misi keagamaan, ya. Jadi lebih banyak keagamaan. Dan pada dasarnya misi dagang, misi-misi yang tadi yang selain ilmiah tadi, ya, itu pada dasarnya tidak luput dari misi yang pertama, yaitu misi keagamaan. Perdagangan ingin melemahkan ekonomi orang timur, yaitu bangsa Arab, orang-orang Arab, negeri-negeri Arab. Kemudian misi yang lain adalah misi politik. Politik juga ingin melemahkan politik negara yang menjadi lawan mereka, yang dianggap menjadi lawan mereka, begitu. Nah, di sini ada catatan penting, jika seorang muslim menyadari bahwa ada tujuan terselubung dari para orientalis yang membawa misi negatif terhadap Islam, maka ia seharusnya tidak mudah percaya berita-berita tentang ilmu keislaman yang bersumber dari mereka. Karena sebenarnya mereka ingin merusak Islam dengan menanamkan keraguan pada umat Islam terhadap agama mereka. Nah, di sini kita akan bahas sebelumnya, mengapa para orientalis punya perhatian terhadap sirah nabawiyah? Kenapa sih? Ada poin penting, ya, di sini yang perlu kita ketahui, ya. Banyak dari kalangan orientalis menaruh perhatian kepada sejarah Islam, khususnya bahasan sirah nabawiyah, sirah Nabi SAW, karena ada sebab-sebabnya. Antara lain adalah sejarah akan memberikan kita kemampuan untuk menggambarkan perjalanan pergerakan Islam, yang mana pergerakan Islam ini akan terbaca masa kejayaannya, ya. Kejayaan Islam ini ada sebab-sebabnya. Kalau kita baca sirah nabawiyah, kita akan tahu sebab-sebab kejayaan kita, sehingga kita bisa kembali berjaya seperti pada masa-masa terdahulu. Nah, kalau orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman dapat mengambil manfaat dari sejarah dengan mengaitkan kejadian sekarang dengan kejadian terdahulu. Jadi gimana, ya, caranya saat ini umat Islam lemah supaya bisa menjadi jaya seperti dulu. Nah, seperti itu dengan mencari dengan mempelajari sirah. Nah, sedangkan yang tidak beriman, orientalis pada umumnya, akan mampu membaca celah-celah yang dapat melemahkan Islam. Nah, ini harus kita ketahui, ya. Mereka akan tahu celah-celah Islam dengan cara mengkaji sejarah kejayaan Islam, sirah nabawiyah, gimana Islam itu berjaya. Apa sisi yang membuat mereka itu berjaya, sehingga ketika tahu sisi mana kejayaan Islam, maka akan dilemahkan bagaimana cara melemahkan sisi tersebut, ya. Nah, berikut ini di antara metode orientalis dalam mengkaji sirah nabawiyah. Nah, ini yang paling pertama ini dan yang paling utama, ya, yang paling utama, metode mereka memutarbalikkan fakta sejarah. Nah, ini jadi hati-hati. Kalau kita baca sumber sejarah dari tulisan-tulisan orientalis, termasuk sumber sirah nabawiyah, kita jangan langsung mempercayai. Kita harus merujuk ke kitab-kitab sirah yang induk, yang ada di perpustakaan pengkajian-kajian Islam, ya. Nah, metode ini adalah dengan cara membawakan kejadian dalam sirah Nabi
yang sahih. Ya. Jadi sirah Nabi itu kan ada yang sahih, ada yang dhaif. Yang dibawa yang sahih. Tapi ya, karena sahih itu pasti dipercaya ya. Oh, kalau kaum muslimin mendengarkan sirah kejadian sirah yang sahih yang ada riwayatnya dari Bukhari, Muslim pasti percaya. Nah, tapi mereka memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan tidak seperti yang aslinya dengan tujuan terselubung yang mereka inginkan. Di antara contohnya adalah penuturan seorang orientalis yang bernama William James Durant dalam bukunya Story of Civilization ya. Saya kurang bisa bahasa Inggris ya. Dia menuturkan semangat dan kesehatan yang prima telah membantu Muhammad dalam mewujudkan kewajiban-kewajiban risalah berupa menebar kasih sayang dan berperang. Tuh, lihat ini udah kelihatan ini perang, padahal kalau kita lihat tujuan Nabi Muhammad itu bukan berperang. Berperang itu tujuannya justru ada tujuan Nabi Muhammad dalam berperang yaitu menyebarkan ajaran. Bukan tujuan utamanya itu bukan berperang, tapi berperang itu untuk menyebarkan ajaran Islam. Ya. Akan tetapi kondisi fisiknya mulai melemah. Nah, kata dia itu. Akan tetapi kondisi fisiknya mulai melemah ketika berusia 56 tahun. Dia mengira, nah di sini yang membuat orang terkecoh kalau tidak merujuk riwayat aslinya. Dia mengira bahwa Yahudi Khaybar telah melumuri racun di daging yang disajikan sebagai suguhan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Jadi pada sebelum tahun 56 tahun, itu Nabi itu sempat diracun oleh wanita Yahudi. Ya, wanita Yahudi. Nah, kalau menurut redaksi ini seolah-olah Nabilah yang menuduh, yang menduga Yahudi itu meracuni. Padahal ya perlu kita ketahui kalau kita membaca sumbernya langsung. Nah, William membuat redaksi berita seolah-olah Rasulullah SAW memakan racun itu, memakan daging yang beracun itu. Ya, sebentar. Beracun itu hanya sebatas dugaan beliau saja, hanya dugaan Nabi saja, bukan betul-betul diracuni. Ini secara tidak langsung seolah-olah Nabi itu menuduh Yahudi meracuni beliau. Dan ini tidak benar ya, tidak benar. Ya. Nah ini dugaan, nah ini kelihatan dengan sebuah kalimat ya, mengira. Jadi seolah-olah itu adalah dugaan Nabi besar kita saja, Nabi Muhammad saja, Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Yahudi meracuni beliau. Nah ini keliru, kritik terhadap keterangan William James Durant. Sebelum mengulas kritik terhadap pernyataan William, perlu kita telusuri hadis yang dimaksud di sini. Kabar tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakan daging beracun adalah berikut ini. Dari Anas bin Malik, bahwasanya seorang wanita Yahudi datang membawa hadiah berupa seekor kambing panggang yang beracun. Nah, Nabi makan dari itu, faji'a biha, maka Yahudi tadi dibawa ke hadapan Nabi, ala naktuluha, apakah enggak kita bunuh saja? Ya, apa enggak kita bunuh saja? Qala, Nabi menjawab, la fama ziltu a'rifuha. Nah, ini Anas mengatakan, aku masih tahu, aku kelihatan dari rongga mulut Nabi itu ada sesuatu yang aneh begitu. Nah, seperti itu. Kemudian sebagai muslim yang beriman, mempercayai hadis yang sahih adalah satu keniscayaan. Bahkan seorang muslim dituntut untuk percaya kepada wahyu walau sepintas tidak masuk akal, seperti dalam kasus di atas. Ibnu Hajar menuturkan, walau sepintas Ibnu Hajar menuturkan bahwa kejadian ini adalah salah satu tanda kenabian. Beliau memberitakan hal gaib, yaitu daging yang sudah dilumuri racun. Nah, oleh karena itu kita ketika berita ini sahih, maka wajib bagi muslim yang beriman untuk mempercayai kebenaran berita tersebut.
Lain halnya ini orientalis ya, karena memang motifnya itu perlu dikaji lagi, ini William ini betul-betul ingin belajar atau ada misi terselubung. Nah, kalau terselubung ya tentunya tidak berdasarkan tidak akurat ya pemberitaan dia. Nah, sebab mereka itu tidak memutarbalikan fakta, paling tidak itu ada dua. Pertama, mereka dasarnya tidak beriman. Kedua, karena memiliki tujuan buruk yang terselubung. Atau karena kebodohan mereka. Nah, dengan berita yang dibawa itu, William menganggap Rasulullah SAW memakan racun hanyalah dugaan beliau saja. Secara tidak langsung ini adalah tuduhan kepada Nabi SAW bahwa Nabi SAW mengada-ngada atau telah menuduh Yahudi meracuni beliau. Waliyadzubillah, ini tuduhan yang keji ya. Secara tidak langsung William telah membela Yahudi bahwa daging dilumuri racun itu hanya dugaan Rasulullah SAW. Namun sayang sekali beliau terlalu cepat berkesimpulan ya. Nah, dari sini kita akan mencari tahu dengan melihat redaksi lain dari hadis ini ya. Ada redaksi lain hadis ini. Dari Abu Hurairah bahwasanya ada seorang wanita Yahudi yang mengundang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sahabat-sahabatnya untuk menikmati kambing yang dipanggang. Kemudian ketika mereka duduk mulai mau makan, Nabi langsung menegur ya semua sahabat ketika mau makan. Amsiku, tahan, jangan dimakan, kata Nabi. Inna hadhihi syah masmumah. Sesungguhnya ini berita dari Jibril alaihi salam ya, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat lain yang tidak saya sebutkan di sini. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada seorang Yahudi ini, wanita Yahudi, watil kali aisyai'in sama tini. Nah, wailah, celaka kamu. Untuk apa kamu meracuniku? Nah, Yahudiyah ini menjawab, aradtu an a'lama in kunta nabiyan fa innahu la yadurruka. Aku ingin tahu kalau misalnya kamu betul-betul nabi, pasti racun itu tidak akan berpengaruh, membahayakanmu. Kalau kamu tidak, ya kalau tidak seperti itu, maka aku ingin menenangkan orang-orang darimu, ya. Jadi supaya orang-orang tenang, tidak terganggu menurut dia ya, tidak terganggu oleh Nabi Muhammad SAW. Tentunya orang-orang yang benci kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian fa'akala minha Bishr al-Barra. Nah, Bishr al-Barra makan dari daging itu, sempat makan. Famata, Bishr mati, meninggal ya. Kemudian karena itu Rasulullah SAW membunuh siapa? Yahudiyah tadi ya. Yahudiyah tadi akhirnya dibunuh karena memakan racun Yahudi ya. Kalau kita lihat dari riwayat sebelumnya, Rasulullah tidak membunuh. Nah, kita bisa sedikit menyimpulkan bahwasanya riwayat pertama itu benar dan riwayat kedua itu tidak benar, karena Rasulullah itu di sini ada redaksi tambahan, yaitu Bishr mati, meninggal. Sedangkan redaksi yang pertama itu tidak ada berita tentang Bishr mati, sehingga Bishr meninggal radhiyallahu anhu. Maka di sini redaksi ini menjelaskan tentang setelah ada korban Bishr, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkisos Yahudi tadi ya. Nah, kemudian redaksi yang dibawakan Al-Baihaqi ini menjelaskan bahwa ketika Rasulullah Yahudi meracuni beliau, bertanya sebab wanita Yahudi tersebut meracuni beliau, wanita itu tidak mengingkarinya, tidak menyangkalnya. Ketika Rasulullah bertanya, kenapa kamu meracuniku? Yahudiyah tadi tidak menyangkal. Ini membuktikan secara tidak langsung bahwasanya Yahudi itu tidak mengingkari bahwa dia itu telah meracuni, ya, tidak mengingkari
tidak menyangkal bahwasanya Yahudiah tadi telah mencuri, berarti di sini tersingkap pemutarbalikan fakta yang dilakukan oleh William. Nah kemudian metode yang kedua adalah metode ta'asur ya. Maksudnya adalah terpengaruhnya Islam dengan ajaran yang usang. Anggapan namanya agama Islam itu hanyalah agama usang ya, agama yang terdahulu. Sebagian kaum orientalis terlalu memaksakan metode ini yang kaitannya dengan peradaban Islam. Mereka memaksakan anggapan bahwa Islam hanyalah sekedar peradaban lampau yang telah usang. Dengan ini mereka melepas Islam dari segala aspek kelebihan dan kemurnian Islam. Mereka memaksakan anggapan tentang ajaran Islam bahwa itu adalah hanyalah peradaban usang yang muncul kembali. Agama Islam sangat erat terpengaruh oleh lingkungan di awal penyebarannya. Lihat lingkungan awalnya di bangsa Arab ya, itu Islam itu nggak bisa lepas daripada lingkungan itu ya. Nah ini kalau kita kaji ya, kalau kita kaji lebih dalam ya, tidak benar pernyataan ini bisa mengaburkan hakikat Islam ya. Sebagaimana dalam hadis ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna bu'itsu li utammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku itu diutus untuk menyempurnakan. Justru Islam itu bukan hanya sekadar mengangkat kembali peradaban yang telah usang, tapi justru menyempurnakan. Bahkan dengan peradaban Islam, bangsa Arab karena Islam jadi berjaya, yang mana bangsa Arab itu dikenal dahulu itu terbelakang ya, negerinya padang pasir begitu ya. Tapi dengan Islam bangsa Arab ya jadi berjaya. Nah, sehingga Islam dimasukkan. Nah, Islam kata mereka itu dipengaruhi oleh filsafat lampau, pemikiran lampau. Nah, itulah tolak ukur agama Islam menurut mereka. Jadi kalau kita kaitannya dengan sirah ya, kita hati-hati ya, karena bisa jadi hakikat sirah itu diputarbalikkan karena menurut mereka itu ini hanyalah peradaban usang ya, sangat terpengaruh dengan peradaban yang usang yang ada di negeri sekitar awal mulanya penyebaran Islam. Nah, bahkan fikih pun dalam Islam ya, oleh mereka dianggap hanya sekedar keyakinan Helenisme. Nah, Helenisme ini keyakinan ya, bisa dicoba dilihat ya di Wikipedia, ada Helenisme itu kayak klinik begitu, klinik kurofat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi Yahudi dan Nasrani ada kesamaan dari sisi Helenismenya ini begitu. Namun bila dicermati lebih jauh dengan metode penelitian yang lebih akurat, tidak bisa sepenuhnya anggapan mereka itu dibenarkan secara total, karena bisa jadi hasil pengamatan itu serupa dengan terdapat keserupaan. Hasil pengamatan itu bisa jadi terdapat keserupaan dengan satu kejadian karena ada unsur-unsur tertentu. Ya. Bahkan terlebih jika diteliti lebih jauh tentang agama Samawi, maka agama Samawi itu agama yang turun dari wahyu ya, berdasarkan wahyu. Maka kita akan dihadapkan dengan keyakinan agama tertentu. Nah, agama tertentu yang sumbernya sama. Ya, sumbernya sama, tapi ajarannya itu, cabang-cabang ajarannya itu berbeda, walaupun sama satu-satu. Semua agama Samawi itu mengajak kepada tauhid, tapi banyak ditahrif ya, banyak dirubah-rubah begitu. Nah, di sini metode yang kedua. Nah, makanya mereka itu menanggalkan unsur-unsur kesamaan yang memang pada dasarnya agama Islam itu dengan Nasrani, Yahudi itu adalah agama Samawi. Maksudnya adalah sumbernya wahyu yang diturunkan Allah melalui Jibril kepada nabi-nabi tertentu. Kalau Islam ya Nabi Muhammad, kalau Yahudi Nabi Musa, kalau Nasrani Nabi Isa. Tapi Yahudi melepaskan itu orientalis metode ini melepaskan itu semua. Jadi ditanggalkan, nggak ada kaitannya. Pokoknya mah ini murni hasil terpengaruhnya Islam terhadap
peradaban-peradaban yang telah usang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini juga dipertegas ya, metode ini juga ya, bahwasanya anggapan bahwasanya Al-Quran itu sebenarnya karya tulis, karyanya Muhammad saja. Ya, itu anggapan akibat menerapkan metode ini. Ya. Nabi Muhammad itu hanya belajar dari ajaran-ajaran yang telah usang. Mereka menjadikan dia menjadikan Nabi Muhammad dibilang oleh orientalis menjadikan ahlu kitab yang masuk Islam hidup bersama beliau sebagai rujukan dalam menyusun Al-Quran. Ya, seperti sahabat yang mulia Suhaib Ar-Rumi, kemudian Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia, kemudian juga Nabi juga terpengaruh oleh Waraqah bin Naufal. Nah, itu anggapan mereka, padahal tidak seperti itu ya. Metode yang diterapkan di sini terhadap Islam dianggap jiplakan dari agama lain. Jiplakan, Islam itu jiplakan dibilang mereka. Adalah metode yang tidak lurus. Nah, anggapan seperti ini adalah metode memahami Islam atau memahami sirah nabawiyah, kejadian-kejadian dalam sirah yang tidak lurus dan tidak proporsional. Nggak benar ini, nggak mustaqim ya. Nah, seorang muslim harus meyakini Al-Quran, kebenaran Al-Quran. Al-Quran menyangkal bahwa Nabi SAW belajar ajaran agama dari orang lain sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, ini saya lupa cantumkan ayatnya karena guru ya ini ya belum tuntas ya. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad, padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan Muhammad belajar kepada bahasa Ajam, sedangkan Al-Quran adalah bahasa Arab ya. Jadi yang dipelajari itu bahasa Al-Quran itu bahasa Arab, bukan bahasa-bahasa yang digunakan oleh ajaran-ajaran yang telah usang, yang berbeda oleh karena itu. Jadi tidak mungkin ya. Kemudian jika Al-Quran itu bersumber dari orang lain, dari manusia lain, dan ini berkonsekuensi bahwa Al-Quran itu karangan Muhammad SAW, pasti Al-Quran bisa ditiru. Namun kenyataannya Al-Quran itu tidak bisa ditiru. Al-Quran nggak bisa ditiru, bahkan satu ayat pun belum ada yang bisa meniru Al-Quran. Bahkan kalaupun ada orang-orang yang berkumpul, pakar bahasa Arab yang dahulu itu berkumpul, nggak mungkin bisa menyusun satu ayat saja yang seperti Al-Quran. Nah, kemudian metode berikutnya adalah metode sekularisme, maksudnya di sini. Ya. Ini adalah metode berupaya menjauhkan berita-berita yang ada dalam sirah nabawiyah tidak masuk akal. Jadi segalanya itu harus dikaji dengan akal. Kalau nggak masuk akal ya udah dibuang. Kalau ada kejadian sirah nabawiyah yang tidak masuk akal, itu berarti mereka tolak atau mereka membuat-buat penjelasan-penjelasan yang mengaburkan hakikat yang terjadi dalam kasus di dalam sirah nabawiyah. Di antaranya apa? Di antaranya adalah ketika Rasulullah SAW dibelah dadanya. Nah, ketika Rasulullah SAW dibelah dadanya dan Jibril dapat dilihat oleh beliau. Nah, di antaranya juga adalah menganggap kenabian hanyalah sekadar khayalan yang dibuat-buat saja. Ini maksudnya adalah Nabi Muhammad itu berkhayal ya, kemudian ajaran Islam itu hasil dari khayalan Rasulullah SAW. Ini batil ya, tidak bisa karena tidak ada yang mampu sampai saat ini yang kalau betul-betul dibilang khayalan tidak ada, ya. Tidak mungkin ini ya, karena banyak bukti-bukti yang telah kita dapatkan, diantaranya kebenaran sabda-sabda Nabi itu banyak yang terjadi, disabdakan waktu dulu, disabdakan 1400 tahun kejadiannya, padahal beliau itu tidak tahu berita-berita, tapi beliau bisa mengungkap pada saat itu kejadian yang akan terjadi di masa-masa sekarang ini. Di antaranya masa-masa yang sudah terjadi adalah kemunculan api di Syam. Kemunculan api di Syam itu terjadi pada masa Imam Nawawi, dan Imam Nawawi itu melihat kemudian terjadinya kebakaran besar di Madinah.
Itu juga dikabarkan oleh Nabi dan baru kejadian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini bukan khayalan Nabi Muhammad. Ini bukti bahwasanya Nabi Muhammad itu ajarannya itu berdasarkan wahyu. Nah, ya, seperti itu. Kemudian metode yang lain adalah kayak mengait-ngaitkan hanya sekedar materialisme, materi saja. Jadi motif-motif peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah hanya karena dorongan ingin mendapatkan perekonomian atau mendapatkan yang lebih baik begitu ya. Gimana? Memahami dunia secara memahami sesuatu dengan cara pandang empiris yang populer pada abad ke-18. Nah, ini metode ini cara memahami metode materialis ini terlihat muncul itu ketika pergerakan revolusi komunisme di Rusia abad ke-20 ya, abad ke-20. Nah, ini juga sejak abad ke-19. Cara pandang ini sangat memperhatikan aspek materi dalam menafsirkan kejadian sirah nabawiyah, kejadian sejarah berdasarkan pengamatan mereka terhadap Islam. Mereka menafsirkan kekeringan yang terus bertambah di pelosok negeri Arab dan dampak kelaparan yang timbul dari itu. Itulah yang menjadi motif orang-orang Arab berperang. Juga watak bawaan orang-orang Arab Badui yang gemar menindas. Nah, ini kan sangat-sangat buruk ya pernyataan mereka ya. Dan upaya mencari solusi permasalahan masyarakat Arab yang dihadapi oleh orang-orang yang masuk Islam juga meroketnya jumlah penduduk di Jazirah Arab. Juga peralatan perang mereka yang unggul. Nah, ini peralatan mereka yang unggul ini perlu di garis bawah ya, karena kalau kita lihat ketika perang Badar, alat perang mereka Rasulullah itu sangat jauh perbandingannya dengan orang Yahudi, dengan kaum kafir Quraisy ya. Jadi mereka ini kalau kita nggak baca seksama kemudian tidak merujuk kembali sirah nabawiyah yang sahih, akan terpengaruh dengan kisah-kisah yang dikaitkan oleh orientalis dengan metode ini. Nah, itu saja yang dapat saya paparkan pada kesempatan ini ya. Sebenarnya masih ada yang ingin diungkap di sini, cuman karena keterbatasan waktu, jadi saya cukupkan di sini. Ini belum tuntas makalahnya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau ada masukan, silahkan bisa ditanyakan. Nanti yang menjawab insya Allah kalau saya bisa menjawab, saya yang jawab. Kalau tidak bisa, mungkin kepada guru kita semua, Bu Neni. Barakallahu fiikum. Baik, terima kasih ya Pak Salman, luar biasa, cukup lengkap ya. Walaupun nanti silakan untuk dilengkapi, digali lagi ya terkait apa yang ingin diungkap terkait kajian orientalis nabawiyah ini. Untuk selanjutnya silakan kalau ada pertanyaan, tanggapan. Boleh Bu, Kang Ilham enggak? Ya, silakan. Kan tadi Kang Salman ini ya ngebahas tentang orientalis mengatakan bahwasannya Rasulullah itu meninggal tidak karena diracun ya? Diracun ya? Ya, diracun. Bukan, Rasulullah itu diracun. Rasulullah itu menduga dirinya diracun. Jadi dugaan dia saja. Dia menduga bahwasanya Rasulullah itu berprasangka buruk kepada Yahudi. Berprasangka bahwasanya Yahudi itu meracuni, dan sebenarnya Yahudi itu tidak meracuni, tapi ini salah satu bentuk membebaskan Yahudi dari dosa meracuni Rasulullah. Jadi pembelaan secara tersirat ya kepada Yahudi begitu.
Bagaimana pertanyaannya? Nah, salah satu pakar muslimin kayak Syekh Ali Jum'ah Ya. itu berbicara bahwasannya Rasulullah itu emang meninggal dalam keadaan syahid. Ada pakar muslimin yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu meninggal dalam keadaan syahid karena racun yang ada di perang Khaybar. Kan saat perang Khaybar itu kan setelah penaklukan 5 benteng Khaybar, lalu orang-orang Yahudi, Zainab binti Haris mengatakan, ya wahai Muhammad, biarkan kami memberikan makanan kepadamu agar ya merayakan atas kemenanganmu. Kata Rasulullah, silahkan. Lalu rupanya saat sudah dihidangkan di nampan Rasulullah, dan mereka Yahudi mengetahui bahwasannya daging Rasul yang kesukaan Rasulullah itu kan adalah paha kambing. Ya. Maka saat sudah dihidangkan, Rasulullah itu memakannya sedikit, lalu Rasulullah itu mengatakan, wahai Yahudi, katanya, apakah engkau akan jujur? Katanya. Saya akan memberikan 3 pertanyaan, maka kata Yahudi, ya saya akan jujur. Pertanyaan yang pertama adalah siapakah kakekmu, kakek buyutmu? Maksudnya kakek buyut Yahudi. Kata orang Yahudi, Fulan binti Fulan, orang yang gagah dan perkasa. Tapi kata Rasulullah, engkau berdusta, bahwasannya kakekmu bukan Fulan binti Fulan, tapi Fulan binti Fulan yang lemah fisiknya, anaknya sedikit, dan lain-lainnya, yang tidak terlalu menonjol dengan yang lainnya. Maka kenapa Rasulullah bertanya kayak gitu? Karena Rasulullah mengetahui bahwasannya Yahudi ini adalah orang yang suka berdusta. Lalu pertanyaan yang kedua, wahai Yahudi, siapakah penghuni neraka? Maka kata orang Yahudi, sungguhnya yang masuk duluan ke dalam neraka adalah kami, dan kami akan digantikan oleh kaum muslimin, kata orang Yahudi. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah pendusta, karena sesungguhnya kalian kekal di dalam neraka dan kami tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Lalu Yahudi tersebut terdiam, lalu kata Rasulullah, apakah engkau akan jujur? Kata orang Yahudi, ya, apakah engkau memegang paha ini sambil mengatakan, engkau melumuri daging ini dengan racun, wahai Yahudi? Maka kata orang Yahudi, iya. Kenapa engkau melakukan itu? Maka kata orang Yahudi, sungguhnya kami ingin mengetahui engkau adalah seorang raja atau seorang rasul. Kenapa? Kalau engkau seorang raja, maka kami akan bisa memperebutkan kerajaan kami, Khaybar. Maka kata orang, dan kalau engkau seorang rasul, engkau akan mempertahankan Khaybar dan akan memimpin Khaybar selamanya. Jadi ini kayaknya sebenarnya bukan pertanyaan sih, Nasir, kayak lebih kayak ingin Nasir nggak terlalu dalam juga tentang bahwasannya apakah Rasulullah itu meninggal dalam keadaan syahid, karena dalam sabdanya ada mengatakan bahwasannya jantung Rasulullah itu sedikit rada terhentak dan urat nadi Rasul itu seperti merasakan sakit. Nah, makanya kata sebagian pakar mengatakan bahwasanya Rasulullah itu mati dalam keadaan syahid. Nah, mungkin tanggapan Kang Salman, apa benar gitu bahwasanya Rasulullah itu mati dalam keadaan syahid karena diracun gitu sih, Kang Salman. Ya. Ya. Berolofik, ya. Jadi sebenarnya kalau kita menelisik, ya, mengkaji lebih dalam periwayatan tentang Nabi diracun itu banyak sekali redaksinya. Termasuk redaksi yang tadi Kang Nasir sebutkan, dan saya tidak ungkap karena akan terlalu panjang nanti. Sedangkan fokus saya bukan mengkaji takhrij dan sanad hadis riwayat tersebut. Jadi saya hanya sebatas
menyampaikan sesuai dengan kebutuhan saja pada kesempatan ini. Kemudian yang tadi ya, apakah benar ya? Kalau kita melihat riwayat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak meninggal, beliau menyatakan sendiri ini ya, dampak racun ini saya rasakan di tubuh saya semakin terasa, begitu, di saraf-saraf saya semakin terasa. Jadi ya ada sisi benarnya, tapi pernyataan ini perlu dikaji lagi karena kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mati syahid ya mati syahid kalau berdasarkan mati dikarenakan disebabkan karena racun ya dibunuh oleh orang Yahudi ya mungkin dari sisi ini ada benarnya, tapi barangkali itu perlu kita kaji lagi dan ini berarti ada peluang untuk membuat pengkajian lebih dalam masalah ini. Ya, mungkin itu saja. Baik, Mas. Ya masih ada waktunya. Silahkan jika ada yang mau memberikan masukan. Ya. Ini pada diem-diem aja. Teman-teman, Kang Ilan. Ya, silakan. Sudah paham semua? Teh Salma kayaknya mau nanya aja kayaknya. Udah siap-siap. Silakan. Pak Ilan tidak ditanyakan? Pak Prijal? Nggak ada Bu. Angger? Bu Sofi? Pak Fikri? Bu Salma? Sayyid? Cukup, Bu. Cukup ya? Baik, memang ini kaitan dengan Nabi di racun itu ya disampaikan banyak redaksi ya. Baik dalam riwayat Muslim juga disebutkan bahwa diracun dan dampaknya tidak terlalu besar gitu untuk kesehatan Nabi. Tapi menurut kalau tidak salah bin Malik kalau tidak salah mazil ta'arifuha filahawatin Nabi gitu. Itu walaupun jaraknya sudah lama setelah diracun tersebut, tapi nampak sisa-sisa racunnya itu gitu ya, bahwa Nabi pernah diracun itu dari dinding atas mulut Nabi begitu kata sahabat gitu. Tapi kalau terkait dampak dari racun tersebut memang menyebabkan Nabi sakit, itu berbeda pendapat para ulama juga gitu ya. Bahkan ada yang tidak dianggap sebagai penyebab Nabi sakit gitu. Jadi dalam terkait pembahasan kesehatan Nabi, ada ulama yang tidak memasukkan peristiwa racun ini gitu ya, peristiwa peracunan Nabi ini sebagai sakitnya Nabi gitu, dan menyatakan bahwa wafatnya Nabi tidak dipengaruhi oleh racun wanita Yahudi tersebut ya. Jadi memang ada perdebatan juga dalam memahami hadis-hadis ini ya, dikaitkan dengan kondisi kesehatan Nabi dalam hal ini. Baik, dari pemaparan tadi yang disampaikan oleh Pak Salman cukup jelas ya terkait kajian Sirah Nabawiyah oleh orientalis, dan memang kalau kita lihat dari beberapa karakteristik kajian-kajian yang dibuat oleh orientalis
itu kajiannya beragam ya. Ada yang hanya khusus menyangkut karakteristik kepribadian ataupun ide dan misi Rasulullah begitu ya. Ada beberapa contoh bisa dilihat dalam kajian Sirah Nabawiyah Orientalis tersebut. Ada juga yang kajiannya hanya khusus terkait peristiwa-peristiwa tertentu gitu, ataupun fenomena-fenomena tertentu ya, terkait misalkan keumian Nabi begitu ya. Ada juga yang kajian sirahnya itu lebih umum, jadi lebih komprehensif ya, seperti yang dilakukan oleh misalnya pada abad berapa 18 ya, pada abad ya setelah Renaissance, siapa William Weir, kemudian Washington Irving ya, siapa lagi, ada Sprenger ya, dan yang paling dianggap pakar dalam sejarah atau yang melakukan kajian sejarah Nabi itu adalah William siapa yang Webb ya, Webb gitu. Dia masuk ke abad 1920 ya. Nah itu dianggap pakar yang mengkaji sejarah Nabi begitu, sehingga banyak direview, banyak dikritisi oleh sarjana muslim atau oleh tokoh-tokoh Islam terkait kajian sirah dari para orientalis tersebut. Dan kalau kita petakan dari kajian-kajian yang dilakukan oleh orientalis, setidaknya ada 3 fase ya mereka dalam pengkajian sirah nabawiyah itu. Yang pertama adalah fase pada masa terjadinya perang salib ya. Jadi pada masa perang salib itu, pada awal-awal perang salib kan hampir 200 tahun ya, 1096 sampai 1291-an begitu. Jadi pada fase-fase awalnya itu perang salib itu banyak orang-orang barat yang memang mereka tertarik untuk mengkaji kepribadian Nabi dan kehidupan Nabi gitu. Dan itu dalam rangka menjatuhkan mental dan meruntuhkan Islam gitu ya. Jadi karena kebencian mereka, jadi mereka mengkaji sirah nabawiyah tentunya dengan sangat subjektif gitu ya, tidak jujur dan tendensius gitu, karena ya dipicu oleh peristiwa perang salib gitu antara orang Nasrani dengan kaum muslimin ketika itu. Sehingga kajian sirah nabawiyah pada masa perang salib tersebut tentunya sangat diwarnai oleh kajian yang sangat mendiskreditkan Nabi begitu ya, melecehkan Nabi, menghina Nabi, bahkan Nabi diberikan sebutan dengan pelecehan yang menghina gitu ya, sebagai tukang sihir, sebagai penipu, sebagai ahli bid'ah legendaris begitu ya, dan bahkan disebut sebagai berhala, setan dan lain sebagainya ya. Itu fenomena yang terjadi kajian sirah nabawiyah atau kajian kehidupan Nabi pada masa perang salib tersebut. Dan itu tercatat dalam sejarah, itu bisa dilihat juga siapa-siapa saja orientalis yang menyusun biografi Nabi atau kehidupan Nabi pada masa perang salib gitu ya. Kemudian fase keduanya adalah setelah terjadinya revolusi Prancis ya. Setelah terjadinya Renaissance, nah karena dari situ kan mulai terbuka ya pemikiran orang-orang barat itu. Jadi mereka lebih mengedepankan kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, begitu, kebebasan berekspresi. Maka mereka ketika mengkaji sirah nabawiyah atau mengkaji kehidupan Nabi, mereka sedikit lebih positif begitu ya. Lebih positif begitu. Jadi ada yang menyanjung Nabi, ada yang mengakui tentang kehebatan kepribadian Nabi, karakteristik Nabi, dan juga pengaruh yang sangat luas dari Nabi terhadap dunia Islam gitu ya. Dan tentunya untuk sebagian orientalis ada yang bersikap objektif, tapi lebih banyak yang subjektif tentunya gitu. Jadi tetap kalaupun ada orientalis yang memberikan sanjungan kepada Nabi, mengakui kehebatan Nabi gitu ya, tapi mereka menganggap itu sangat kontroversial begitu. Itu yang jadi pada masa
adalah bukan keyakinan memiliki keyakinan terhadap Islam, tentunya ya sisi positifnya sangat sedikit gitu ya. Jadi kalaupun bisa didapat, tentunya itu banyak juga penyimpangan-penyimpangan, pemutarbalikan fakta yang mereka lakukan. Itu juga bisa dilihat ya dalam banyak kajian orientalis yang melakukan kajian setelah abad Renaissance tersebut ya. Dan kemudian yang ketiga itu pada fase modern itu. Jadi kajian Sirah Nabawiyah itu lebih menggunakan metode ilmiah. Jadi menggunakan metode kritik sejarah gitu ya. Jadi berdasarkan fakta. Kalau memang faktanya sesuai dengan rasio mereka, sesuai dengan pemahaman akal mereka, maka mereka terima. Tapi apabila tidak sesuai dengan pemahaman mereka dan akal mereka, maka itu ditolak gitu ya. Seperti tadi bahwa hal-hal yang berkaitan dengan mukjizat gitu ya, itu mereka tolak mentah-mentah karena tidak sesuai dengan rasio mereka gitu. Bahkan di antaranya mereka menolak tentang bagaimana cara diturunkannya wahyu gitu ya. Ketika Rasulullah berkhalwat di Gua Hira, kemudian malaikat Jibril hadir gitu ya untuk menyampaikan wahyu, itu mereka tolak gitu. Bahwa sebenarnya Muhammad itu hanya berhalusinasi gitu ya. Bahkan disebut kesurupan begitu. Jadi sebenarnya tidak ada wahyu yang diturunkan oleh malaikat Jibril, tapi karena imajinasi kreatifnya sangat tinggi katanya yang dimiliki oleh Muhammad, sehingga mengada-ngada bahwa beliau melihat bentuk fisik malaikat Jibril dan proses penurunan wahyu gitu dan lain sebagainya. Seperti juga tentang peristiwa Isra Mi'raj ya, Buraq gitu, digambarkan bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu mereka tolak mentah-mentah karena tidak sesuai dengan akal mereka gitu, rasio mereka gitu. Jadi itu dianggap sebagai halusinasi dan sebagai imajinasi kreatif dari Nabi Muhammad, seperti itu ya. Jadi pada fase ketiga ini memang sangat dipengaruhi oleh paham sekularisasi ya, sekularisme dan liberalisme ya, yang memang berkembang pada masyarakat barat begitu. Jadi segala sesuatu hanya diukur dengan akal gitu. Kalau memang itu sesuai dengan akal mereka, mereka terima, dan bila faktanya tidak sesuai dengan akal mereka, ya mereka tolak begitu. Bahkan misalkan seperti jadi kalau ada dalam cerita-cerita Sirah Nabawiyah ataupun cerita kehidupan Nabi itu ada hal-hal yang tidak bisa diterima oleh akal mereka, mereka masukkan kepada mitos gitu ya. Jadi semua yang tidak bisa dibuktikan dengan akal secara empiris gitu ya, ataupun tidak bisa dipahami secara akal, maka mereka kategorikannya sebagai mitos gitu, cerita-cerita buatan gitu ya, atau demitologisasi begitu ya. Jadi tidak mempercayai hal-hal yang sifatnya mitos gitu, karena tidak sesuai dengan fakta ataupun tidak sesuai dengan akal mereka. Contoh lain misalnya apalagi kaitan dengan surat perjanjian ketika histori ya, ketika pembaikotan kaum muslimin di Mekah oleh orang Quraisy, itu kan dalam sejarah disebutkan bahwa kertas perjanjiannya itu lama-lama dimakan rinyu, rinyu itu bahasa Indonesianya. Rayap ya. Dimakan rayap, kemudian hanya tersisa kata bismillahnya saja begitu ya. Dan itu kalau kita pahami itu kan sebagai mukjizat Nabi gitu ya, ataupun dipahami oleh sebagian ahli sejarah yaitu mukjizat Nabi itu. Tapi orang orientalis tidak mau menerima itu sebagai mukjizat gitu. Itu hal-hal yang biasa, bukan hal yang luar biasa menurut mereka begitu. Jadi memang seperti tadi disampaikan oleh Pak Salman gitu ya, bahwa
metodologi yang mereka gunakan dalam mengkaji sirah nabawiyah itu tidak lepas dari framework mereka, ya, ataupun pola pemikiran mereka terkait bukan hanya kajian sirah, gitu, kajian keislaman semuanya mereka gunakan dengan ya tadi skolarisme dan liberalisme gitu, dan mereka juga meyakini bahwa Nabi Muhammad itu diantaranya ataupun kajian sirah nabawiyah gitu ya, di antara metodologi yang digunakan oleh orientalis itu bahwa Nabi Muhammad itu hanya menyampaikan ajaran menduplikasi istilahnya ya, menduplikasi ajaran Yahudi dan Nasrani itu. Jadi ajaran Islam itu katanya tidak orsinil ya. Jadi ada semacam teori asimilasi teologi gitu ya. Jadi ada percampuran teologi dengan sebelumnya gitu. Jadi sangat dipengaruhi oleh teologi Kristen dan Yahudi gitu. Karena mereka yakin, orang-orang orientalis itu yakin bahwa ketika Nabi Muhammad hidup di Mekah, Madinah itu dia banyak berinteraksi dengan orang Yahudi dan Nasrani. Jadi ajaran-ajaran Islam itu sangat dipengaruhi oleh ajaran Yahudi dan Nasrani begitu, seperti yang saya baca juga dalam Michael Hart itu ya, yang 100 tokoh paling berpengaruh di dunia ya, dan nomor satunya Rasulullah, tapi di situ dia menyelipkan penilaiannya terhadap Nabi Muhammad gitu, bahwa agamanya itu sangat dipengaruhi oleh Yahudi dan Nasrani begitu ya. Jadi itu di antaranya seperti ini, yang mereka katakan itu seperti puasa Asyura gitu ya, itu kan sangat ada kaitan erat dengan Yahudi. Puasa Asyura, kemudian sholat duhur, sholat Jumat itu juga kaitan dengan Yahudi itu, dan banyak lagi ajaran-ajaran dalam Islam yang itu sangat berkaitan dan sangat dipengaruhi oleh ajaran Yahudi dan Nasrani begitu. Jadi intinya mereka menganggap bahwa Islam itu kebanyakan mereka menganggap bahwa Islam itu bukan ajaran yang orsinil gitu ya. Tapi memang kita juga kan meyakini bahwa Islam itu menyempurnakan syariat sebelumnya ya, karena agama Yahudi dan Nabi Isa juga, ajaran Nabi Isa tentunya kita imani juga gitu. Jadi Islam itu menyempurnakan, bahkan ada syariat-syariat sebelumnya, syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Isa dan lain sebagainya yang memang disyariatkan kembali gitu ya, disempurnakan kembali dalam ajaran Islam gitu. Tapi itu menjadi salah satu poin penting dalam penilaian orang orientalis dalam mengkaji kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan yang lainnya ya tadi sudah disampaikan ya secara jelas begitu. Ada yang menanggapi, silakan. Iya, tadi juga saya mau bertanya tentang buku yang ditulis oleh Michael Hart tadi, Bu. Berarti itu juga termasuk penulisan sirah orientalis, Bu? Apa? Itu bukan sirah sih ya. Bukan sirah, saya kira cuma saya juga punya, tapi punya terjemahannya saja, cuma sekitar 10 halamanan, belasan halaman lah gitu. Jadi hanya sedikit yang dia bahas terkait Nabi Muhammad begitu, karena fokusnya dia menyusun 100 nama yang berpengaruh di dunia itu gitu. Jadi hanya beberapa lembar dia mengulas tentang kehidupan Nabi, tapi intinya begitu. Dia mengatakan, jadi dia mengakui bahwa Nabi Muhammad itu orang yang punya kepribadian bagus gitu ya, kemudian sangat berpengaruh sehingga menjadikan Islam katanya terbentang sampai dari India sampai Maroko gitu, atau sampai Andalusia gitu. Jadi disertakan petanya juga di situ, disertakan peta perluasan Islam atau kekuasaan Islam gitu dari ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Jadi intinya dia meyakini bahwa Nabi Muhammad itu orang yang sangat berpengaruh dan memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan manusia begitu ya. Dan yang keduanya itu siapa ya?
Isa ya dan lain sebagainya lah gitu. Jadi kalau dikategorikan sebagai kitab sirah ya saya kira bukan ya, karena tidak apa namanya, hanya sekilas mengulas sedikit tentang kehidupan Nabi. Itu juga cuma hanya beberapa halaman saja. Demikian Thailand. Ada lagi yang lain? Bu, boleh pertanyaannya agak ini nggak sih, agak beda sih. Cuman tentang orientalis juga sih. Cuman ke Ibu mau nanyanya, jadi saya pernah baca nih dalam satu artikel mengatakan bahwasanya Rasulullah ini termasuk orang yang salah satu artikel menyebutkan bahwasanya pilih kasih katanya. Kenapa? Karena 10 orang yang dijamin masuk surga kayak Abdullah bin Abi Rawaha, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, lalu Zubair, lalu Abdurrahman, lalu Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu Sa'id, lalu Abu Ubaidah. Itu tuh dari muhajirin semua, dan kata orientalis tuh gua tuh pilih kasih katanya. Apa benar gitu, Bu? Kenapa ya? Nah, terus masih mikir juga. Iya juga ya, kenapa ya dari 10 orang yang dijamin masuk surga ini dari muhajirin semua, nggak ada dari ansor. Padahal dari ansor Mu'ad yang kata Rasulullah, Sa'ad bin Mu'ad saat meninggal arsy Allah bergoncang. Tapi apa nggak dimasukin ke orang yang dijamin masuk surga ya? Mungkin ada penjelasannya atau Ibu? Ya, silakan dia menanggapi. Saya mau menanggapi, Bu. Ya, silakan Pak Salman. Pertama, ya perlu kita ketahui ya, pada dasarnya ya, kalau kita mau lihat omongannya orientalis tadi, pada dasarnya ya manusia itu punya bawaan pilih kasih. Sampai pun sama istri, kalau punya istri 4, pasti ada istri yang paling dicintai. Pertama itu ya manusiawi, tapi ya misalnya ini ya, misalnya Dia mau nikah lagi. enggak. Apakah mesti nikah lagi ya? Enggak, ini kan cuma mempermudah pemahaman. Satu itu poinnya. Jadi itu sebenarnya hal-hal yang orientalis sendiri nggak sadar, mereka juga menerapkan itu. Tapi dari sisi lain ya, dari sisi lain 10 yang dikabarkan surga itu memang perjuangannya itu berat bersama Nabi. Kalau kita lihat sejarahnya, perjuangan 10 itu apa? 10 sahabat itu dapat surga itu ya wajar, karena memang perjuangan di mereka itu luar biasa, bisa dilihat sejarah. Jadi Nabi menyatakan itu tuh bukan tanpa sebab, bukan tanpa dasar. Ya pada dasarnya ucapan Rasulullah itu adalah dasar yang harus kita yakini. Nah, itu jadi kemudian 10 yang diberitakan surga itu tidak menafikan adanya sahabat-sahabat lain yang juga dijanjikan surga. Ya. Contohnya Ukasyah, ya, sahabat Ukasyah. Kemudian sahabat yang lainnya ada. Jadi itu tidak menyudutkan Rasulullah bahwa Rasulullah itu pilih kasih. Enggak. Itu tuh sesuai dengan status mereka, jasa mereka dalam Islam kalau kita lihat. Sehingga pantas mereka itu mendapatkan predikat 10 sahabat istimewa. Nah, itu ya kalau kita dari sisi lain. Tapi dari sisi yang pertama tadi, kalau kita mau benar nih apa yang dikatakan orientalis ya kita lihatlah manusia-manusia juga kita sendiri ya ada pilih kasihnya begitu. Tapi sekali lagi itu bukan dasar pilih kasih, tak melainkan ada sebab-sebab khusus. Walaupun ada sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah, jangankan sahabat, istrinya saja ada yang paling dicintai oleh Rasulullah. Ya. Kan pernah ditanya, man ahabbun nas ilaika ya Rasulullah, siapa orang yang paling dicintai oleh kamu wahai Rasulullah? Aisyah, beliau menjawab Aisyah dalam riwayat ya, bisa dikaji lagi. Kemudian minar rajul, yang bertanya ini, siapa yang bertanya ini? Abdullah bin Amr bin As ya.
Karena Abdullah bin Amr bin As itu merasa, oh kayaknya Rasulullah itu paling cinta sama saya. Karena saking perhatian kepada semua sahabat ya, Rasulullah itu, para sahabat itu merasakan, oh kayaknya Rasulullah itu paling perhatian sama saya. Sampai-sampai Abdullah bin Amr bertanya, man ahabbun nasi ilaika? Siapa yang paling dicintai? Wanita yang paling, orang yang paling dicintai? Aisyah, kata Rasulullah. Minar rijal, ditanya. Siapa dari kalangan laki-laki? Abuhu katanya. Bapaknya. Siapa bapaknya Aisyah radhiyallahu anha? Abu Bakar. Kemudian Sumaman pas ditanya-tanya, kok ternyata nama saya nggak disebut-sebutkan gitu. Nah ini seperti itu ya penjelasan dari saya. Mungkin ada yang mau menambahkan, silahkan. Izin, Bu. Ya, silakan. Jadi mungkin kalau mau Bang Nasir, kalau mau mungkin udah ada tulisan penjelasan tulisan lama juga nggak salah. Manhum Mubashir. Jadi kalau memang mau patokan dengan satu riwayat, satu hadis, yang itu kan satu hadis redaksinya cuma satu itu. Jadi Nabi nyebutin 10 orang gitu kan. Mungkin karena momen tertentu, ya kita yang belum tahu asbabul wurudnya juga mungkin bakalan modal kayak gitu gitu yang kayak kata orientalis tadi. Tapi banyak kok orang-orang yang udah dikabarkan masuk surga sama Nabi sih. Bilal, sendalnya udah di surga duluan gitu kan. Terus tadi Kasab bin siapa? Mikson, sahabatku kabiha ukasha gitu. Dan banyak kok sahabat-sahabat itu. Jadi saya lupa judulnya, tulisannya karangannya siapa, buku tersebut, tulisan tersebut. Nanti insya Allah anak cross check lagi lah. Jadi udah bukan nggak cuma mahsur ya, nggak cuma ditentukan 10, nggak yang dibatasi doang nggak sebenarnya. Itu karena redaksinya satu hadis gitu. Jadi ada bisa dikumpulkan. Mungkin gitu. Iya, begitu ya. Saya kira cukup jelas. Bahkan mungkin nanti bisa jadi kajian khusus ya. Sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi selain redaksi hadis tersebut, ya silakan dikumpulkan lagi, gitu ya. Mungkin ada redaksi-redaksi lain, riwayat-riwayat lain yang memang mengindikasikan bahwa ada yang jaminan masuk surga. Bahkan termasuk ada yang ini ya, yang bahkan tidak disebutkan namanya, yang sangat pemaaf itu ya. Jadi ketika masuk masjid, seorang sahabat masuk masjid, kata Rasulullah, dia ahli surga, katanya gitu. Ada sahabat yang lain, oh, kenapa dia ini ahli surga gitu, amalan apa yang sangat atau amalan apa yang dia lakukan sehingga Rasulullah menjamin dia masuk surga gitu. Akhirnya setelah ditelusuri, ternyata dia orang yang sangat pemaaf begitu. Jadi katanya sebelum tidurnya itu dia selalu berikrar memaafkan semua orang yang melakukan kesalahan kepada dia dan akan memaafkan siapapun yang belum melakukan kesalahan tapi akan melakukan kesalahan ke dia gitu ya. Jadi memang dalam redaksi-redaksi lain atau riwayat lain banyak juga sahabat yang tidak disebutkan namanya yang memberikan jaminan masuk surga. Jadi bisa ada kajian khusus lah terkait hal itu ya. Demikian saya kira sudah cukup ya, waktunya juga sudah habis. Ya, dipoto dulu ya Pak Iwan. Oh iya Pak, iya Bu, siap Bu. Ya. Oke, siap kawan-kawan. Kita berpose dulu. Teh Salma sama Teh Sopi bisa nampang. Oh, Teh Sopi lagi ngeretan bawang kayaknya ya. Oke, siap 1, 2, 3. Sebentar. Sekali lagi 1, 2. Sip. Udah. Ya, sudah. Ucapkan terima kasih kepada Mas Salman yang telah mempresentasikan makalahnya hari ini, dan juga terima kasih kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi yang telah aktif ya dalam dan hadir pada hari ini. Dan Mas Salman silakan dilengkapi lagi ya, sehingga jadi
yang ini kemudian di apa namanya dikonversi jadi bullet jurnal. Mudah-mudahan bisa dipublikasi ya. Dan yang lain juga seperti itu. Makalah-makalah dan tugas-tugasnya silakan. Baik, demikian. Mohon maaf apabila yang saya sampaikan ada kesalahan, dan mudah-mudahan perkuliahan hari ini bisa memberikan wawasan baru ya, dan bermanfaat. Demikian. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi